Ya, alhamdulillah Bapak Ibu serta teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat Allah. Di antara yang nikmat sekarang kita rasakan adalah nikmat berada di bulan Ramadan. Masya Allah, nikmat nih Pak Bu nggih. Nikmat Pak lemes nih. Nikmat lemes, maksudnya menikmati lemesnya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ramadan ternyata teman-teman sekalian bisa hadir adalah suatu nikmat. Jika kita balik sejenak, Ramadan adalah perang Badar terjadi. Ramadan adalah Fathul Makkah, pembebasan ataupun kembalinya kota Makkah ke tangan Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di bulan Ramadan. Lalu patung-patung yang ratusan jumlahnya itu juga digempur, dihilangkan, dimusnahkan di bulan Ramadan. Dan masih banyak peperangan-peperangan, Ainun Jalut, peperangan kaum muslimin melawan Salibis juga terjadi di bulan Ramadan. Bahkan kemerdekaan kita, NKRI harga mati, juga terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi Ramadan adalah bukan alasan tidak makan, tidak minum, terus enjoy di rumah, tiduran, santai kayak di pantai, tidak ya. Tapi ternyata kaum muslimin dengan Ramadan itu kesempatan untuk melipat gandakan amalan-amalannya. Termasuk majelis kita ini, semoga akan Allah lipatkan, Allah akan berikan pahala yang lebih berlipat daripada yang kemarin-kemarin. Allahumma amin. Karena kemarin juga nggak hadir, jadi sekarang hadir. Jadi berlipat, Masya Allah. Ya, salawat dan salam semoga terlimpah untuk sesosok suri tauladan kita, pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya. Ya, Bapak Ibu serta teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bab tentang kita mempelajari keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya kemarin sudah sampai di halaman terakhir ya. Sebelumnya mungkin kita revisi sejenak bahwasanya sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang sudah gamblang dan jelas, namun akan menjadi samar ataupun kaum muslimin tidak tahu. Di antaranya adalah dua sebab yang pokok, yakni sebab pertama adalah karena kejahilan atau kebodohan, yang mana kebodohan ini muncul karena kemalasan, yakni tidak mau mempelajarinya, tidak mau menuntut ilmu, sehingga dia enjoy, nikmat dalam kebodohannya. Bahkan mereka takut, wah nanti kalau tahu tentang ilmu-ilmu mana larangannya, nanti banyak dosa yang dilakukan, mendingan gak usah tahu. Nah, jadi tidak jadi menuntut ilmu. Banyak orang seperti itu. Padahal dengan tidak menuntut ilmu itu adalah suatu maksiat ataupun dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang menjadikan orang itu samar, tidak bisa membedakan antara hak dengan yang batil, tidak bisa membedakan yang tauhid dengan yang syirik, seperti yang tadi disebutkan tentang tawasul yang syar'i dengan yang syirik. Kemudian tidak bisa membedakan yang mana pahala dan mana yang dosa, mana yang sunnah dan mana yang menyelisih sunnah. Nah, itu diantaranya adalah karena tokoh penyesat atau tokoh subhat. Jadi ada tokoh-tokoh yang memberikan subhat atau penyesat, yang mana tokoh-tokoh ini ada yang terang-terangan melawan ataupun terang-terangan
membantah tentang keislaman. Ada juga tokoh-tokoh yang seolah-olah soleh, seolah-olah berilmu, bahkan memang lulusan-lulusannya adalah lulusan-lulusan yang Masya Allah luar biasa, namun tidak memiliki adab tentang ilmu. Nanti akan kita bahas sedikit insya Allah tentang bagaimana adab dan niat mencari ilmu itu sehingga tidak terjerumus ke dalam subhat yang mengantarkan dirinya, bahkan mengantarkan jamaahnya atau kaum muslimin ke dalam lembah kesesatan. Ya, itu diantara yang menyebabkan orang-orang samar terhadap agama ataupun din ini. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas semua ya tentang keutamaan ilmu syar'i serta mempelajarinya. Dan sekarang sebagai penutup, insya Allah kita akan bersama-sama ngaji. Yakni ya sambil ngantuk nggak apa gitu. Insya Allah. Apa tadi Mas judulnya? Agar bersemangat menuntut ilmu syar'i. Ataupun agar tidak patah semangat. Kadang udah semangat ya, sebulan berangkat, kemudian 2 bulan hilang dan lain sebagainya kan gitu ya. Alhamdulillah. Ya lagi, ada lagi yang gitu ya, Masya Allah. Seperti matahari, ada waktunya terbit, ada waktunya tenggelam. Gitu. Masya Allah. Itu masih kalau musimnya normal. Oh, maaf. Belum matahari kalau musim penghujan, jadi nggak nongol-nongol mataharinya. Gitu ya. Baik, yang pertama adalah niat ya, jamaah sekalian. Yang pertama adalah niat. Niat kita di dalam menuntut ilmu haruslah selalu lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu semua hadisnya, innamal a'malu binniyat dan lain sebagainya. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan sesungguhnya akan ada orang-orang ataupun akan ada orang-orang nanti ilmu itu hanya akan ada di dadanya saja, tapi tidak dipraktekkan. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian mereka akan berbangga-bangga dengan ilmu. Ada yang bangga dengan gelarnya sampai LC misalkan, langsung ceramah. Ada yang berbangga dengan kuliahnya yang sampai ke seberang, berbangga-bangga hanya berbangga-bangga saja. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun melanjutkan, kemudian mereka akan berkumpul, bermajelis ataupun berhalaqah dengan membanggakan. Sampai-sampai ada di antara mereka itu marah ketika temannya itu berpindah majelis dan tidak menghadiri lagi majelisnya. Jadi misalkan di majelis A ikut ustadz ini ngaji, kemudian pindah ke majelis yang lain. Nah, ada dai yang sampai marah ketika jamaahnya itu pindah ke majelis yang lainnya. Karena di antara tokoh-tokoh yang niatnya tidak lurus ini, mereka menginginkan kesetiaan jamaah kepada dirinya, bukan kesetiaannya kepada Islam. Mereka menginginkan kecintaannya kepada ustadznya atau kiainya atau ulamanya, tidak menginginkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang muncul di zaman sekarang ini adalah jamaah-jamaah yang mohon maaf modelnya ngefan, ngefan tau nggih, idola, mengidolakan sama ustadz ini, kiai ini dan lain sebagainya. Kemudian ketika ustadz ini tidak hadir, berhalangan, ada uzur, digantikan oleh ustadz yang lain, kemudian jamaahnya nggak pada hadir. Seolah-olah keutamaan bermajelis itu sudah hilang.
dengan tidak hadirnya ustadz idolanya atau kiai idolanya. Ini mohon maaf, para penuntut ilmu yang seperti ini sudah terkena penyakit niatnya. Kemudian yang kedua, agar kita bisa konsisten di dalam thalabul ilmi adalah berdoa. Ya, sangat penting berdoa. Di antara doa Nabi yang contohkan adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ilmu yang manfaat. Ya, ilmu yang manfaat. Termasuk niatnya tadi, Bapak Ibu. Niat menuntut ilmu adalah satu, menghilangkan kebodohan pada dirinya. Ya, itu adalah manfaat. Jika ilmu hanya sekedar dihafal, kemudian ingin disanjung-sanjung dengan gelarnya, maka ini tidak boleh. Kemudian setelah menghilangkan kebodohannya, ilmu itu adalah semakin mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadahnya akan lebih baik, Bapak sekalian. Ibadah umrohnya, Masya Allah, dan ibadah-ibadah selama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau kenal betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan lebih baik. Dan yang ketiga adalah mengajak atau menjadikan jamaah ataupun umat kaum muslimin semakin baik, yakni dengan hilangnya kebodohan juga dari mereka. Kemudian doa yang lain, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan urusannya. Untuk dimudahkan urusannya. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Banyak kaum muslimin itu kalau diajak ngaji, ayo mas ngaji. Waduh, lembur. Gosek. Tanggung. Kerjaannya belum selesai. Mau nganter orderan. Apalagi ya. Sudah janjian untuk bla 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 bla. Ya, kerjaan nggak selesai. Maka minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan urusan-urusan kita, sehingga hidup kita itu benar-benar bisa tertata rapi. Minta sama Allah, termasuk minta kesehatan. Ya. Pekan ini nggak berangkat nganter orderan. Nah, pekan selanjutnya tidak berangkat janjian dengan konsumen. Nah, besok lagi sakit, besok lagi apa lagi, mesti ada. Besok lagi nggak ada yang jaga kantor, karyawannya pulang semua, libur jaga kantor, Masya Allah, dan lain sebagainya. Sehingga lupa, akhirnya giroh semangat untuk menuntut ilmu. Dengan berjalannya waktu yang selalu izin itu akan hilang, luntur. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la taqini ila nafsi tarfata ainin. Itu nggih kurang lebihnya doanya. Ya Allah yang Maha hidup, yang Maha berdiri sendiri. Gitu kan. Rahmatilah dalam setiap urusanku. Jangan engkau tinggalkan aku dalam setiap urusanku meskipun hanya sekejap mata. Itu doanya Nabi setiap hari, setiap pagi seperti itu. Nah, kita seharusnya berdoa gitu supaya urusan kita, urusan sekecil apapun. Bahkan Nabi itu ketika mohon maaf, serampat bahasa Indonesia apa? Ya bukan sendale gitulah. Sendalnya putus itu sampai berdoa. Itu bahkan para sahabat tuh ketika tidak punya garam berdoa. Bahkan ada riwayat mengatakan berdoanya itu saat sujud minta garam. Kita kadang mohon maaf sok bisa menyelesaikan masalah kita. Masalah kita bisa rutin ngaji, menuntut ilmu saja belum bisa. Belum urusan yang lain, kecuali kalau ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdoa supaya hidup kita tertata rapi. Ada waktu ngaji, ada waktu bekerja, ada waktu bertemu dengan keluarga, silaturahmi, berkunjung ke sanak famili, bertemu dengan konsumen dan lain sebagainya, bisa tertata rapi. Dan itu butuh kesungguhan ya. Baik. Ya, lanjut. Waduh, kita sampai jam berapa ini, Mas?
Masih lama ya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui para pendahulu kita, para salafus saleh, para ulama mengorbankan diri di dalam menuntut ilmu. Ada kisah yakni Imam Ibnu Jarir ya meriwayatkan Hisham bin Ammar ya, yakni bahwasanya ayahnya menjual rumahnya seharga 20 dinar. Maaf, bukan Ibnu Jarir, Hisham bin Ammar, seorang ulama juga. Beliau menjual, dia mau berangkat untuk bahasa kita mondok gitu ya. Kemana? Ke Madinah. Dia ingin haji, kemudian tinggal di Madinah untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Sampai-sampai ayahnya menjual rumahnya seharga 20 dinar, kemudian berangkat haji. Berangkat haji itu jual rumah, Pak. Gitu. Masya Allah. Kemudian tinggal di Madinah, kemudian dia ingin bermajelis menuntut ilmu kepada Imam Malik. Ceritanya Bapak sekalian, dia ingin bertanya. Jadi kalau majelis, setelah bermajelis kemudian orang pada bertanya, tamu-tamunya atau murid-muridnya. Nah, Hisham bin Ammar ini menunggu giliran untuk bertanya sesuatu hal. Jadi jamaahnya bertanya, kemudian bertanya pulang dan selanjutnya. Kemudian sampailah giliran Hisham bin Ammar ini untuk bertanya, dan Imam Malik ini menganggap dia sudah biasa ngaji di situ karena jamaah Imam Malik banyak banget di Masjid Nabawi itu. Seperti kita kalau datang ke Masjid Nabawi itu jamaahnya banyak ya, insyaallah. Ini ada di Ma'rifah Al-Qura, di kitab Ma'rifah Al-Qura disebutkan. Kemudian Hisham bin Ammar ini sampailah untuk bertanya, wahai Imam, tolong sampaikan, bacakan saya hadis. Saya ingin mencatatnya. Padahal baru saja Imam Malik kan menyampaikan hadis banyak. Imam Malik kemudian balik, sekarang kamu baca saja hadisnya. Gitu nih. Padahal Hisham ini baru datang. Misalnya dari nol. Maka Hisham, wahai Imam, tolong bacakan hadis, saya ingin mencatatnya. Begitu dijawab seperti itu lagi. Sekarang kamu anak muda yang membaca. Saya tadi udah membaca, udah menyampaikan banyak. Sekarang giliran kamu. Sama-sama kekeh. Akhirnya Imam Malik pun mengambil semacam utek apa ya? Ya kalau kita rotan, kalau zaman dulu nggih, kiainya itu bawa utuding kan. Kemudian disabet ataupun dicampur 15 kali. Kemudian setelah itu, Hisham pun baru bercerita, wahai Imam Malik, saya itu baru datang dari kampungku, kemudian sampai-sampai ayahku menjual rumahku untuk datang ke sini untuk menuntut ilmu. Saya baru datang. Kamu telah menzalimi aku, wahai Imam. Imam baru sadar, ini cahaya Riki kan. Zaman dulu nggak ada pendaftaran, nggak ada apa itu namanya uang pangkal gitu, nggak ada. Nah, kemudian Hisham bin Ammar ini, wahai Imam Malik, saya ingin menuntut. Ya udah, nuntut apa? Saya ingin engkau ajarkan aku 15 hadis karena engkau telah mencambukku 15 kali cambukan. Kemudian Imam Malik pun membacakan 15 hadis. Kemudian Hisham pun di dalam biografinya mengatakan, sebenarnya saya ingin dicambuk 15 kali agar saya mendapatkan 15 kali hadis. Masya Allah. Itu adalah pengorbanan kesungguhan para ulama dahulu seperti itu. Belum lagi Imam Ibnu Jarir atau Bari yang kita kenal dengan bapaknya tafsir ya, ilmu tafsir, Imam At-Tabari yang meninggal tahun 310 Hijriah kalau nggak salah, insyaallah. Beliau diberangkatkan sama ayahandanya di usia 15 tahun untuk mondok ke awalnya ke Mesir, kemudian ke Syam, kemudian ke Irak.
dan tinggal di Baghdad sampai meninggal di Baghdad. Nah, Imam Ibnu Jarir ini ketika menuntut ilmu sampai kehabisan uang sakunya. Jadi kiriman dari orang tuanya sampai terlambat. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, kemudian saya berpikir, akhirnya saya punya pikiran, lengan jubah saya sobek karena lengannya besar, lebar, saya sobek kanan kiri, kemudian saya jual. Saya gunakan untuk makan dan kebutuhan sekolah ataupun belajar menuntut ilmu saya. Nah, seperti itu mereka perjuangannya, Bapak sekalian. Ibnu Jarir menjadi tokoh ataupun bapaknya tafsir kaum muslimin yang namanya selalu disebut sampai zaman sekarang ini, perjuangannya. Makanya benar saja Imam Malik mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ilmu tidak akan bisa diraih. Ilmu tidak akan bisa diraih kecuali sampai merasakan nikmatnya kefakiran. Ini Imam Malik. Nah, ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan sempurna kecuali sampai merasakan nikmatnya kefakiran. Bagaimana yang lainnya perjuangannya, seperti misalkan sinten Imam Bukhari ya. Imam Bukhari kemarin disebutkan bersama muridnya itu selalu memperhatikan dalam perjalanan tidur. Imam Bukhari itu kalau tidur malam, bangun nulis hadis, tidur lagi, bangun lagi, nulis hadis lagi, kurang lebih 15 sampai 20 kali bangun setiap malam. Nah, kita bangun berapa kali, Bu? Ngelilir, nulis hadis. Nulis nggak cuma baca, nulis. So, ini yang Bukhari pantas saja gitu kan. Nah, atau nulis Quran saja. Pernah Bapak Ibu nulis Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas? Belum nggih? Atau satu Al-Baqarah saja? Belum ya? Masya Allah. Dulu waktu saya belajar tahsin itu, setelah saya tahsin, setiap hafalan, setelah hafalan harus menunjukkan tulisannya 1 pekan. Nah, nulisnya Al-Qur'annya mana? Harus punya buku kandel, harus nulis dari Al-Fatihah sampai Anas. Pakai tangting peletot tulisannya.